Kak, boleh Kak, jelaskan Kak, kami lah sudah baca ini esai Kakak tentang FGD sebagai sarana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan desa. Boleh jelaskan dikit Kak sama kami Kak? Oke, FGD itu fokus grup diskusi ya. Diskusi santai, tapi tematik, terarah dengan konsep yang pengen dibahas apa. Bisa jadi per sub bidang kegiatan, bisa jadi per item permasalahan di desa itu sendiri. Kok pakai FGD? Bukan metode yang lain. Jadi gini, FGD itu enaknya dipakai. Satu, kita bisa dapat pendalaman isu. Pendalaman isu dari permasalahan. Kenapa? Karena ketika kita ngobrol diskusi, ngobrol santai, kita bisa lihat interaksi-interaksi dari masing-masing peserta. Itu keuntungannya. Tapi secara kelemahan di FGD ini pengolahan datanya yang akan sulit. Nah, di sini peran moderator yang penting. Jadi harus ada moderator yang memang mampu memanage jalannya diskusi sehingga tidak terlalu melebar, tidak terlalu jauh. Dan syarat utama dari FGD atau ngobrol santai terarah itu homogen. Jadi harus ya kalau di desa nih ya, karena memang basisnya perencanaan desa, lebih ke perpat di desa itu sendiri. Misalnya kita ingin bahas sektor pertanian. Ayo kelompok taninya ngobrol dengan kelompok tani dan pemangku kebijakan. Sehingga pemangku kebijakan difasilitasi oleh tenaga pendamping desa, difasilitasi oleh mungkin pendamping dari sektor pertanian atau di sektor lain. Itu yang akan memanage jalannya diskusi. Gitu. Kalau secara metodologi, kenapa sampai menulis ini? Ini kan berangkat dari keresahan karena partisipasi masyarakat di bidang perencanaan khususnya di bidang perencanaan ini sangat-sangat minim, masih minim dari angka yang hadir di dalam dokumen perencanaan, karena dokumen perencanaan jadi sumber data sekunder dalam esai ini kan. Terus data primernya dari mana? Data primernya dari hasil wawancara indef interview dengan pelaku penyusunan RKP. RKP itu rancangan kerja pemerintah desa yang disusun setiap tahun. Nah, dari hasil wawancara itu kita gali lagi informasi, oh ternyata memang partisipasi masyarakat itu rendah. Masalahnya banyak, faktor yang membuat partisipasi itu rendah sangat-sangat banyak. Jadi ini sebenarnya sudah penelitian lanjutan dari penelitian terdahulu, ada teman juga yang melakukan penelitian terkait tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan. Itu yang kalau bicara kenapa harus FGD. Nah, alasan utama kenapa harus pakai FGD, kenapa harus pakai diskusi fokus terarah ini, karena lebih efisien, satu murah, kedua fleksibel, dan tadi elaboratif. Pelaksananya enak. Kalau di DPR kabupaten, di DPR provinsi, di DPR pusat itu ada reses, kunjungan ke daerah pemilihan, terus menjaring aspirasi masyarakat. Loh, desa juga punya kan. Di desa itu ada DPR-nya desa ya BPD. Dipilih mewakili wilayah iya, mewakili kelompok perempuan iya. Betul. Artinya dari sini kita sudah lihat, kita sudah bisa menggambarkan oh iya BPD dari kampung A misalnya. Dia akan mengeneralisir atau membuat homogen satu kelompok dalam pencarian informasi seperti itu. Mungkin tanya satu itu Pak Denny. Kita bisa tadi analoginya di pemerintah kabupaten ada DPR, di desa juga punya sistem yang mirip gitu kan dalam mengeksekusi atau menjalankan fungsi-fungsinya tadi. Pertanyaannya dengan sistem tentunya banyak kita menerapkan FGD ya di corporate ada, kemudian di Pemdes ada, di Pemda ada begitu kan. Apa yang membedakan FGD yang mereka punya dengan yang ada di desa? Efektif enggak sih? Outputnya seperti apa? Oke. Kalau bicara efektif tentu akan sangat efektif ketika kita pakai diskusi yang terarah, ngobrol santai yang terarah. Satu, ada ruang kebebasan berpendapat dari masing-masing komunal. Misalnya komunal di sektor pertanian tadi, komunal perempuan. Tentu perempuan akan lebih nyaman membicarakan apa sih hajat kebutuhan mereka yang bisa diakomodir oleh negara, yang bisa di cover oleh negara. Ketika bicaranya sesama perempuan. Seperti itu. Nah, dari hasil keluhan masyarakat, dari hasil interaksi grassroots dari komunal yang ada dalam diskusi itu, nanti kita akan buat semacam pohon masalah. Sebuah pohon masalah sehingga
Misal kita ambil contoh di sektor pertanian. Karena mungkin saya ambil sektor pertanian, kemarin ini masih 50-50 ya, pertanian dengan industri. Jadi di sektor pertanian misalnya permasalahannya A, latar belakangnya A, harapan outputnya A. Nah, dari pohon masalah ini menjadi satu kesatuan yang nantinya diterjemahkan dalam bentuk usulan masyarakat. Nah, ini yang akan dimuat ke dalam proses perencanaan di desa yang disusun setiap tahun. Kompatibel, pasti akan sangat kompatibel, tapi memang merubah kesadaran kolektif. Oke. Dapat poinnya. Paling nanti kita tunggu nih undangannya ke kita untuk datang ke FGD yang benar-benar ngebahas soal sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan desa. Ya, karena kesadaran kolektif itu susah. Oke. Karakteristik masyarakat harus membuat satu frekuensi dulu. Efeknya banyak, penyebabnya pun banyak. Dan FGD bisa jadi jalan keluar. FGD menjadi salah satu sarana, jadi jalan keluar lah untuk peningkatan partisipasi masyarakat dengan tadi membuat kelompok-kelompok kecil di desa, dicari keluhannya, dibukukan dalam satu bentuk narasi perencanaan yang memuat akar masalahnya apa, kemudian solusi dari permasalahan itu apa, output dari permasalahan itu ketika diselesaikan dengan solusi yang tepat menjadi tepat. Oke, thank you Kang Denny. Boleh kita nanti tunggu acaranya ya. Oke ya, terima kasih ya. Oke, thank you.